Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku generasi yang Allah siapkan menjadi pemimpin masa depan. Coba bayangkan dunia kerja 10 tahun dari sekarang. Mungkin bukan lagi tentang seragam kantor atau jam kerja 9 to 5, namun dunia kerja yang akan kita hadapi adalah investasi digital, mata uang kripto, kecerdasan buatan, dan lain sebagainya. Namun pertanyaannya adalah, siapakah kita secara mental, profesional, dan yang paling penting secara spiritual? Hari ini kita akan berdialog tentang visi ekonomi digital dan masa depan pekerjaan. Bagaimana menjadi seorang muslim yang tidak hanya melek teknologi, namun melek hukum Allah di tengah pusaran perubahan yang begitu cepat. Teman-teman, saat kita melihat grafik kripto naik turun, pikiran kita pasti akan terbesit. Ini halal atau haram sih? Namun, fikih muamalah tak sederhana membaca tabel hukum haram dan halal di Google. Jika hanya menghafal kalimat bahwa kripto itu haram, kripto itu tidak halal, maka jika kita ada instrumen baru, kita akan tersesat di dalamnya. Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di era digital, perkara syubhat ini bermunculan setiap hari, dan kita membutuhkan pemahaman prinsip dasar bahwa seperti goror, ketidakjelasan, masyir, perjudian, dan riba. Dengan pemahaman ini, kita bisa menganalisis sendiri apakah trading kripto saya ini mengandung ketidakjelasan yang berlebihan, apakah investasi ini spekulatif murni, apakah ulama kontemporer mengajarkan kita untuk tidak sekedar taklid, tapi menjadi muslim yang mutafaqih atau memahami logik mendalam. Sahabatku, di era ekonomi digital ini, kita akan jadi brand sendiri, seperti content creator, freelancer, atau dropshipper. Namun, ujian terbesar ada pada integritas kita, seperti mudah menerima endorse tanpa bayaran yang jelas asal produk jadi. Tapi, ingat firman Allah pada surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah yang benar. Kata-kata kita di media sosial nanti akan kita tanggung jawabkan di akhirat kelak. Saat menjadi freelancer, godaan mengambil proyek berlebihan atau hasil asal-asalan akan selalu ada. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang bekerja, dia mengerjakannya dengan ikhlas atau profesional, rapi, dan sempurna. Hadis riwayat Bukhari. Bitcoin adalah standar kualitas yang harus dijaga. Di era informasi asimetris, kejujuran dan transparansi adalah modal utama kita. Jangan pernah menipu dan jangan pernah menimbulkan cacat produk, karena keberkahan lebih berharga dari keuntungan sesaat. Sahabatku, kita harus menjadi generasi yang mandiri. Tidak bisa lagi kita mengandalkan menjadi pegawai hingga pensiun, karena sistem global kita telah bergeser. Semangat kewirausahaan dalam Islam ini relevan. Nabi Muhammad adalah pengusaha yang sukses, bergerak ang-ang. Siti Khadijah juga pengusaha besar. Islam tak mengajarkan kita menjadi seorang miskin dan menunggu sedekah, tapi bekerja keras, mandiri, dan bahkan memberi pekerjaan pada orang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, bertebarlah di bumi, carilah karunia Allah. Perintah ini panggilan untuk produktif, kreatif, dan inovatif. Kemandirian ekonomi berarti tak bergantung pada sistem tak adil. Dengan usaha sendiri, sekecil apapun, kita ciptakan ekosistem yang lebih islami. Terapkan bagi hasil, pastikan rantai pasok halal, bayar karyawan adil sebelum keringat mereka kering. Sebagai penutup sahabatku, kita akan masuk di dunia di mana generasi sebelumnya belum pernah masuknya. Namun Allah tidak akan membebani sebuah generasi kecuali dia menganggapnya mampu. Jadilah muslim yang paham fikih agar tak tersesat di rimba transaksi digital, dan jadilah profesional agar karya jadi amal jariah. Jadilah pribadi mandiri agar bisa memberi tanpa harus menunggu yang lain memberi. Jadilah profesional berintegritas agar karya jadi amal jariah. Mari berdoa, ya Allah, mudahkanlah usaha kami, berkahilah usaha kami, dan mudahkanlah jalan menjadi rezeki halal.
Jadikan kami generasi yang kaya materi dan keberkahan. Karena kesuksesan sejati bukan hanya berasal dari saldo rekening, namun seberapa besar manfaat kita bagi sesama. Sekian khutbah singkat saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.